Konnichiwa. Selamat datang di podcast Konnichiwa bersama saya Ci Ai. Hari ini kita mau membahas di podcast ini kita mau membahas tentang gaya hidup, finansial dan kesehatan tentunya dari Asayama Family Club. Asayama Family Club atau AFC adalah pabrik farmasi non-chemical terkemuka di Jepang. Ya, jadi itu produk-produk yang mereka keluarkan itu sudah pasti non-chemical, sudah dapat BPOM, aman ya. Nah hari ini kebetulan saya mengundang teman saya yang joinnya sudah cukup lama nih, kayaknya 7 tahun deh gitu ya. Coba kita panggil dulu ya. Halo Emi. Hai Emi. Hai. Apa kabar sayang? Sini Em. Ayo Em, duduk. Bentar Em, ambil minum Em. Thank you. Nah, minum Em, minum. Thank you. Oke. Thank you. Gimana Em? Kegiatan apa aja nih? Masih ini ya, sehari-hari nge-gym. Nah, ini luar biasa nih, ibu rumah tangga satu ini. Latar belakang dulu pernah main MLM juga ya? Pernah main sekali. MLM juga. Ya. Terus begitu ibu rumah tangga, anak 3, cucu 1, luar biasa. Nggak kelihatan kayak punya cucu ya. Terus udah gitu kegiatan sekarang udah jalanin AFC aja ya? AFC full time. Wow, udah berapa lama Em tadi? Gue bilang 7 tahun. Iya, dari 2018 sih. 2018 ya, sampai sekarang. Terus gimana Em? Dalam menjalankan AFC ini nih, apa sih benefitnya buat lu selain tentu kalau kesehatan udah kelihatan lah ya, bugarnya si Ibu Emi ini ya kan? Harus orang menilai sih. Ya. Tapi emang berasa. Kayak, amit-amit nggak pernah sakit lah. Ya dan berasa itu kok stamina makin ke depan kok makin bagus. Investasi kesehatan ya sebenarnya ya. Kan kita maunya kan tua itu nggak nyusahin orang tua, nggak nyusahin suami, pasangan ataupun anak kan. Betul. Itu yang paling penting. Nyusahin pacar biarin aja ya. Biarin aja. Ya. Biarin justru kita bikin susah. Pusing ya. Terus gini nih, gue kan juga jalanin ya. Terus ada tuh yang orang yang nanya nih, Em, ini bener nggak sih bikinan Jepang gitu loh? Kalau kita biar kata kita udah berbusa nih ngejelasin bahwa ini bikinan Jepang, ada tulisannya Made in Japan ya kan, ada tulisannya Made in Japan ya. Iya. Tapi kan ada aja yang orang yang merasa produk tipu-tipu kali gitu. Karena Emi ini udah pernah ke pabriknya. Nah, sudah coba. 4 kali sih. Udah 4 kali ke pabriknya ya. Tapi, next time kita ikut ya Rati. Iya, harus. Wilson, Iya, kita harus. ke Jepang. Iya, karena jadi kita menunjukkan ke tim kita lah, nih bener ada loh pabriknya dan itu besar di Jepang. Pabrik terus gimana tuh Em waktu ceritain gak waktu lu kesana tuh ada siapa Mr. Obasang siapa namanya? Mungkin gini ya, kayak produk-produk kayak networking gini kan sebenarnya kita nggak bisa nyalain mereka juga karena mungkin pengalaman pribadi mereka lah, pengalaman pernah dibohongin ya mungkin, kan oleh produk-produk yang katanya yang bikinan luar, padahal bikinan dalam negeri ya kan. Kalau dulu saya sih ini ya percayanya karena ya dikasih tahu bahwa BPOM ini ML, coba lihat ya. Ya kan? BPOM RI ML 86703 sekian. Nah, oke, itu yang tahu nggak bedanya? Ada ML dan ada MD. Bedanya tahu ya, kalau MD itu makanan dalam negeri. Artinya jadi itu diproduksi di dalam negeri. Packagingnya semua mulai dari bahan-bahannya. Kenapa? Oh, kasih lihat. Ya, deketan ya? Oke. Nih ya, jadi ini BPOM RI ML. Nah, kelihatan? Oke. Semuanya nih ML ya? Iya, kalau ML itu udah pasti luar negeri. Oke. Ini juga nih, yang ini Subarasi ya. Subarasi itu ML, BPOM RI ML ya kan? Nah yang jadi problem, ada beberapa oknum yang mengakui bahwa kayak ngaku-ngaku lah, oh dia produknya dari luar negeri,
Tetapi pas kita cek itu BPOM-nya MD. Oke. Nah, itu mungkin bikin orang jadi kadang itu suka nggak percaya ya. Nah, ini waktu saya pertama kali ke pabrik juga kaget sih. Itu ternyata terkenal itu AFC di Jepang. Oh, oke. Dia kalau nggak salah sekarang sudah ada 5 pabrik. Itu di mana kotanya? Shizuoka. Shizuoka. Ya, Shizuoka itu dari Tokyo kita mesti naik kereta Shinkansen 3 jam. 3 jam terus itu di pinggiran kan nggak boleh, jam, kan di kota nggak boleh ada pabrik. Kalau angkot ya mungkin nyampainya nanti minggu depan kali ya. LRT ya. loh. Terus kalau boncengan lebih lama lagi. Waduh. Berat. Kalau naik kereta. Ngegasnya gimana? Oke. Itu Hai Fanny. Naik kereta. Terus udah gitu? Ya itu pas di sana itu pertama masuk kaget sih. Ternyata itu besar, bersih dan mau masuk pun itu benar-benar ada aturannya lah. Karyawan mesti pun, gimana gitu. karyawannya aja itu masuk mereka tuh sebelum masuk itu benar-benar harus pakai pakaian apa tuh namanya. Dan ada aturan cuci tangannya begini berapa detik, begini berapa detik. Dan baju juga dibersihin pakai itu atau nggak alat yang buat ngambil debu. Oh iya, iya ada. Itu vakum cleaner. Bukan vakum cleaner. Iya. Cleaner kan. Yang kayak lem itu. Oh jadi bener-bener iya bersih. itu buat bersihin bulu si Mocha nih biasanya tuh. Iya, mereka begitu. Ada lihat tuh videonya tuh si Pak Ernest ya kalau nggak salah ya. Ketek-ketek juga bener bersihin. Iya kan ya. Jangan ke bawah di roll semua. Aduh, terus. Dan pakai baju khusus gitu-gitu. Itu karyawan. Oh karyawan. Ya. Dan satu ruangan untuk mereka itu hanya 1 orang. Oh. Saking menjaga supaya jangan kena campur tangan manusia terlalu banyak debu atau apa ya, terkontaminasi. Dan bahkan di pabrik itu ada tulisan zero defect. Zero defect Ya, artinya? Zero defect itu artinya benar-benar mereka menjamin tidak ada kebocoran lah, tidak ada sesuatu yang rusak lah. Jadi benar-benar 0%. Waduh, gila ya. Ya. Berapa lama tuh dari pas datang terus kita dibawa tur. Sebenarnya gini, pabrikan kan banyak. Yang kita boleh masuk itu, waktu itu kan rame yang datang ya, 100-an orang. Hanya kita boleh masuk ke pabrik yang produksi bahan-bahan yang dari gel. Kayak misalnya kan ada Omega lah apalah. Tapi yang untuk yang pabrik yang khusus produksi ini kita nggak boleh masuk. Itu lebih ketat lagi. Oh gitu. Kalau orangnya sedikit boleh, kita 100 orang lebih nggak dikasih. Jadi tapi ada yang kelompok kecil yang cuma berapa puluh orang pernah masuk ke pabrik yang ada ini? Itu sekali masuk paling boleh 10 orang. Oh 10 orang? Ya, dan kita sekali pergi tuh udah pasti di atas 100. Iya. Jadi udah tapi sama aja sih. Sama aja kualitasnya ya? Sama. Oke, tapi kita juga kayaknya waktu itu ada video yang bikin kemasan atau apa ya yang untuk ini kalau nggak salah ya. Packingnya itu ya. Sasetnya ya. Oke, jadi semuanya itu mesin ya, Em? Mesin. Gila benar ya. Terus apalagi Em yang lo lihat wah banget nih di pabriknya nih? Itu dapat penghargaan. Oh, dapat salah tahun kemarin dapat penghargaan pabrik terbersih. Waduh, sebenarnya sih produk Jepang ya. Kita udah tahu lah ya jaminan mutu ya produk Jepang ya. Nggak usah makanan kesehatan. Makanan yang nggak begitu sehat pun enak dan bagus ya dibanding kan? dengan makanan sehat dari yang lainnya ya. Ya, mochi lah misalnya ya, mochi ya yang terkenal ya kan, mochi. Itu aja kemasannya bagus banget. Kita pernah beli biskuit ya Dek, yang kita belinya di Narita ya. Yang khusus biskuit itu hanya dijual di Narita. Itu kemasannya tuh bagus banget. Mau bukanya aja sayang. Ya kan? Dibungkus udah kemasannya bagus, dibungkus kayak kertas kado khusus gitu loh. Dan itu hanya dijual di Narita tuh biskuit enak banget emang. Nah, jadi itu kalau udah namanya produk apapun itu made in Jepang, itu udah jaminan mutu lah istilahnya ya. Apalagi ini AFC ini kan boleh dibilang farmasi tertua dan terbesar di Jepang. Umurnya lebih tua dari kita dikit ya. Betty. Betty ya. Beda setahun.
Aduh, di sana juga staff orang AFC-nya juga sangat welcome ya. Yang Mr. Obasang itu dia Obasang, ya. bagian internasional. Konnichiwa Obasang, kali aja dia nonton nanti. Orangnya lucu. Kan? Ya, kelihatan. Karena di sana tuh nggak banyak yang bisa bahasa Inggris. Nah, si Obasang inilah yang. Aduh, jangan sampai dia resign. Enggak, mereka dijaga setia. banget. Kalau Jepang kan gitu, setia. Iya, ya, mereka lama banget, loyalitasnya bagus. Oke. Ada lagi nih yang bertanya nih ya. Pabriknya di Jepang. Ya, di Shizuoka, Jepang. Tapi kenapa produk ini tidak dijual di Jepang? Padahal sebenarnya ini diproduksinya di Jepang ya. Produksi di Jepang. Ya kenapa nggak dijual di Jepang nih produk ini? Sebenarnya bukan nggak dijual di Jepang. Karena gini loh, AFC itu kan ada untuk sekarang ini ada di kita negara ke-8 lah yang pegang franchise dia. Sebelumnya itu ada China, Singapura, ada Taiwan, ada mana lagi Korea. Terus sekarang kan Malaysia, Amerika juga udah nih. Segitu banyak negara. Nah, hebatnya AFC ini dia itu kayak research dulu sebelum dia bikin produk untuk negara-negara pemegang franchise. Dia akan research dulu. Kamu tuh perlunya apa sih? Oke. Jadi sesuai dengan kebutuhan negara itu. Dilihat kayak Indonesia nih, dia lihat, oke, penduduknya itu rata-rata banyak problem di apa? Kena masalah apa? Cancer, jantung, apalagi stroke, diabetes. Nah, diciptakanlah ini produk sesuai dengan kebutuhan negara itu. Ada nggak di Jepang? Sebenarnya ada, tetapi mungkin packagingnya nggak boleh begini, karena ini kan eksklusif. Eksklusif. Nah, di Jepang ada nggak? Ada, tetapi mungkin ada kandungan yang nggak perlu sebanyak yang buat Indonesia. Kenapa? Karena mereka kan labsnya udah bagus. Udah bersih ya di sana ya. Gizinya tinggi banget. Healthy lah, seperti nggak gulai, nasi padang, gorengan. Nggak ada gula di sana ya? Iya, jadi komposisinya tuh beda. Bagusnya itu, jadi bukan kayak vitamin misalnya, dibikin itu satu produk untuk semua bangsa. Padahal sebenarnya kan badan orang beda-beda ya. Betul. Ya kan penyerapannya, kebutuhannya itu semua kan beda-beda. Makanya di Indonesia nih cukup banyak sekali testimoni memakai produk ini karena memang bahan-bahannya itu udah cocok untuk menyembuhkan boleh bilang cukup banyak ya keluhan di Indonesia ya. Kita nggak boleh bilang menyembuhkan, kenapa? Karena ini bukan obat. Membantu penyembuhan betul. Banyak keluhan-keluhan yang teratasi lah. Tadi bicara makanan ya, si Emi ini orangnya kan jaga makan banget. Kalau lu di Jepang jaga makan apa enggak? Kayaknya nggak usah terlalu. Kalau di karena di Jepang lu nggak jaga makan? Karena makanannya ada itu juga menurut gue tuh udah oke gitu loh, nggak perlu yang sampai gue nggak mau nih, nggak perlu gue bawa dada ayam sih. Nggak perlu bawa dada ayam kalau nggak perlu ke Jepang. Oke, baru tahu nih. Soalnya kan kemana-mana suka bawa ransum sendiri nih ya kan. Kalau ke Jepang nggak perlu ya? Nggak perlu. Baik. Negara favorit. Belum lama kesana juga ya? Iya, tapi itu lebih ke ini sih acara keluarga. Acara keluarga jalan-jalan ya. Bahkan anak-anak juga suka banget ke Jepang. Iya, pastilah. Menurut mereka itu negara yang aman, bersih, enak buat shopping, makan juga semuanya. Mantap, iya. Oke, jadi dengar-dengar di Jepang sendiri kan ada tokonya AFC ya? Ada store, ada department store yang ada counter untuk produk AFC. Oke. Nah terus tapi di situ tidak ada, jadi gini ya teman-teman ya. Jadi di AFC punya store di dekat mana sih, Shibuya atau apa ya? Ginza. Ginza ya, dekat Ginza. Tapi dia AFC ini kan namanya pabrik farmasi ya. Jadi dia jual juga, dia ada propolis dan lain-lain. Nah, produk-produknya itu dijual lah di store-nya itu. Kecuali Subarashi, Utsukushi Gold dan produk terbarunya Hikari. Ya, kecuali ini. Kenapa? Karena mereka 3 produk ini memang sudah punya agreement, sudah punya kontrak agreement bahwa ini hanya dipasarkan di Indonesia. Jadi negara lain ada nggak yang dengar produk ini dari mana-mana ya, dari sosial media segala macam, bisa beli? Bisa. Belinya melalui Indonesia, melalui para member AFC di Indonesia. Jadi menurut aku sih ini bagus juga. Jadi kita
punya market yang luas gitu ya Emi ya. Iya, kayak memberi peluang ke orang-orang Indonesia itu untuk melebarkan untuk sayap, memajukan orang Indonesia sendiri. Iya, gitu. dan kita bisa ekspansi juga kan ke luar negeri. Benar. Kan mereka harus ambil sama kita. Emi ini kan member udah banyak pasti ya. Lumayan. Itu ada dari negara-negara mana aja Em? Sudah menjarahnya tuh udah kemana Em? Banyak, Amerika, Kanada, New Zealand, Singapura, Malaysia, Filipina, bahkan India juga ada. Banyak. Itu kan, iya. Itu timnya berkembang gitu ya Em ya? Bahkan saya nggak tahu itu siapa. Enaknya itu. Oke. Udah 7 tahun nih join. Mau tanya bonus pertama dulu deh. Aduh. Bonus pertama banget. Kalau bonus pertama masih kecil lah. Iya berapa sekecilnya? Kan bonus sponsor kan kalau pertama diamond apa? Enggak. Dulu pertama enggak, ruby. Ruby kan? Ya, berarti bonus sponsor 300.000 ya kan? Nah begitu pertama kali rekrut orang mau jadi member itu berarti Emi dapat berapa? 300.000. 300.000. Itu udah seneng banget. Sama sampai sekarang. Iya. Dari 300.000 itu langsung, maksudnya ada perkembangan sampai. Iya, bertahap lah. Semuanya ada proses. Ya, iyalah, kan? betul. Semua ada waktunya. Iya. Jadi ini semua kita mulai di titik yang sama ya Em ya? Sama. Semua di titik yang sama. Dari ruby, terus upgrade, sapphire, diamond gitu kan. Terus dapat bonusnya dari yang mulai sponsorin satu paket 300.000. Terus sampai mungkin satu lagi, terus pairing, terus jadi berkembang, ya kan? Iya. Nah, pencapaian Emi jadi dari dulu, ingat nggak waktu peringkat Toreda berapa bulan yang pertama nih? Kalau yang Kenoreng itu tahun 2019 baru mulai ada. Jadi awal join itu 2018 belum ada. Belum ada Enoreng. Belum. Nah 2019 itu juga mulainya itu udah pertengahan. Oke. Karena kan dia ada periodenya ya setahun ya. Itu mulai dari November sampai nanti November juga kan. Iya betul. Nah pas dimulai itu bulan Mei. Oke. Bulan Mei 2019. Nah pencapaian saya yang pertama itu baru Ronin. Oke. Baru nyampe Ronin. Nah teman-teman di AFC itu selain kita bonus harian itu ada bonus bulanan. Ada juga bonus tahunan. Nah ini kita nih nggak ada perusahaan tidak menetapkan target. Jadi targetnya is ourselves. Ya, kita yang bikin target. Kita yang bikin target diri kita sendiri. Hari ini kita mau berbonus berapa nih, gitu kan? Itu bonus harian. Nah, terus kemudian ada bonus bulanan. Kemudian ada bonus tahunan. Nah, bonus tahunan itu ditetapkan berdasarkan jumlah pairing. Jadi kiri sama kanan nih dapat pairnya tuh berapa dalam 1 tahun. Nah, kalau misalnya 100 pairing itu Toreda, bonus tahunannya 5 juta. Kalau Ronin 500 pairing. Jadi kiri 2,5, kanan kiri 500, kanan 500. Ya kan dapat 500 pasang. Jadi Ronin juta. Berapa? 25 juta. Di atas Ronin ada Samurai. Samurai 1.000 pairing. Bonusnya 75 juta. Dari Samurai langsung ke Shogun. Nah ini lumayan nih ya, 5.000 pairing. 5.000 pairing. Bonusnya juga lumayan, 575 juta. Itu. Nah. Dari Shogun masih ada Daimyo itu berapa tuh? 5.000 kali 10.000 kali 2 ya, 10.000. Dari Daimyo paling tinggi Bushido. Gila deh kalau udah Bushido mah ya. Kalau Bushido sih udah mungkin itu sebulan income-nya udah mendekati 1 M. Iya, kemarin dapat bocoran dari Kobudi. Kobudi bonus berapa? Bonus sebulan gitu kira-kira berapa? 1 digit katanya. 1 digit, tapi belakangnya ada 9. Iya. 1 digit. 9 nolnya nih. Aduh ya depannya cuma 1 digit. Belum 2 digit, tapi 1 digit. Tapi ininya nolnya banyak. Itu setiap bulan loh. Gila ya, setiap bulan ya. Udah benar-benar passive income. Nah kita kalau bicara passive income ya, bagi teman-teman yang sekarang itu masih kerja, itu kita namanya itu active income. Dimana kalau kita kerja, baru kita digaji. Menghasilkan. Ya kan? Kalau kita jualan
produk, baru kita dapat komisi ya. Betul. Nah di sini ini ada active income yang kita memang harus kerjakan di awal, tapi ada juga nanti jaringan berkembang. Nah itulah kita dapat pasif income-nya. Itu yang kita harapkan kan. Betul. Soalnya kan kayak bedanya apa sih kalau aktif sama pasif itu kan, kalau aktif belum tentu bisa dapat pasif income. Ada yang kalau pekerjaan yang biasa ya, yang kita lakukan nih di kantor gitu itu aktif income. Kalau kita udah nggak kerja di situ ya sudah stop kan gajinya, betul nggak? Nah ini kalau di sini makanya kami tuh pada join AFC karena di sini kita aktif income, kita bekerja sedikit, bekerjanya juga nggak sendiri nih sama tim ya. Iya, dibantu. Nah, ada support sistemnya lah. Ada support sistemnya, kemudian ada pasif income-nya yang kalau amit-amit nih ya, kita dipanggil Tuhan, bisa diwariskan ya Em ya? Bisa. Nah, passive income kita bisa diwariskan ke anak. Kalau kerja jadi direktur, anak nggak bisa gantiin posisi kita jadi direktur. Tiba-tiba datang, duduk, nggak bisa. Kalau ini terserah, nggak perlu skill sih. Betul. Iya, siapapun bisa di sini. Siapapun bisa. Nah ini nih, kata-kata Emi siapapun bisa ya. Buktinya? Kalau yang ini hanya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, iya, benar. nggak punya skill apa-apa. Benar. Tapi kan terbukti income-nya itu bisa melebihi direktur. Betul. Yang sekolahnya tinggi ya kan? Untuk daftar perlu ijazah nggak? Nggak perlu. Nah, nggak perlu ya. Cukup beli ini 2 aja udah bisa daftar. Betul, 2 box terserah yang mana ya. Gampang banget kan? Terus udah bisa daftar, udah jadi member, jadi anggota. jadi udah mempunyai hak bisnis ya. Iya, hak franchise-nya. Udah punya Dan franchise. itu seumur hidup loh. Nah, itu yang menarik. Itu yang menarik. Karena gini ya, kan ada nih kalau MLM lain tuh yang kudu perpanjang gitu ya. Iya, banyak kewajiban. Banyak kewajiban. Iya, itu sampai pusing kita. Yang paling memberatkan kalau MLM tuh biasanya tutup poin. Yang kewajiban tiap bulan itu loh. Ya kan, tutup poin yang kita harus tutup poin. Yang dimana kita harus belanja sekian banyak produk supaya kita bisa mengambil hak kita. Ya, jadi untuk dapat bonus kita mesti beli gitu ya. Dulu. Kalau di AFC enggak ya? Oh, AFC enggak. Kita murni terima duit. Makanya itu member AFC itu semuanya kaya-kaya. Amin. Kalau di tempat lain kita pegang barang. Oh iya betul. Ya kan kita harus stok barang. Ya punya pengalaman juga sih dulu pernah MLM begitu ya, gara-gara tutup poin madu di meja jadi banyak gitu kan. Ini pengalaman pribadi ya. Kita pengalaman pribadi. Gitu. Jadi kan kalau di sini ternyata enggak gitu ya. Jadi udah kita jadi Membershipnya seumur hidup. Tidak ada poin. Biaya. Dan yang enak nih sebenarnya bonusnya tuh harian. Iya. Nah itu enaknya. Iya. Soalnya kalau misalnya bonusnya bulan depan gitu kan. Aduh, mesti kasbon dulu nih. Aduh, pas perlu duit lagi nih, gitu kan ya. Perlu duit nih buat prospek nih. Terus bonusnya itu nggak ada libur. Nih. Oh iya. Mau tanggal merah kayak, mau lebaran kayak, mau apa kayak, tahun baru kayak, besok Natal kayak, terima terus. Betul. Nah ini lucu nih pengalaman pribadi gini ya, waktu awal-awal join ya kan. Bonusnya itu tuh berupa notifikasi konnichiwa gitu kan. Konnichiwa Anita Sutanta, Anda mendapatkan bonus sekian gitu ya. Nah, itu tuh kan dapatnya kan besoknya. Subuh. Ya kan? Iya. Tapi ternyata kan jam 12 lewat, jam 1 lah gitu ya. Setengah satu. Nah, akhirnya awal-awal kita malah jadi kurang tidur gara-gara nungguin konnichiwa. Padahal sih pasti dapat ya. Cuma kayaknya kalau udah dapet ya kan, bener nggak Rati? Bener ya? Kalau udah dapet kata-kata konnichiwa ini bonus Anda 5.100.000 itu kan kayaknya hati tenang ya. Bener nggak? Kalaupun udah ketiduran nih, pas tiba-tiba kebelet bangun, yang dicari apa dulu? HP. Cek dulu konnichiwanya. Di gereja kemarin dibilang jangan begitu loh katanya. Cari Tuhan dulu katanya. Cari Tuhan dulu, nggak boleh cari HP katanya. Ini kan kebelet, gimana dong? Waduh pusing deh. Jadi, oh mic saya ya? Kenapa mic saya? Hah? Jangan taruh di dalam baju. Oh mic saya jangan taruh di dalam baju, bagaimana caranya? Oke, udah? Nah, oke. Nah, jadi seru banget ya nih ya kalau kita bicarain soal AFC ya, kayak nggak habis-habisnya. Ada orang yang bilang begini begono, tapi memang kita itu sesuai fakta ya. Iya. Benar nggak? Lihat ininya aja, lihat faktanya aja. Orang boleh punya pendapat negatif.
Kita nggak boleh menyalahkan mereka, tapi kita yang sudah mengalami dan merasakan hasilnya itu benar-benar banyak banget orang yang terbantu di sini. Emi aja tahu nggak lu member keberapa lu Tahu? Keberapa? Karena yang ngajak Kan saya Budi kan 6.000. Enggak, 9.000. 9.000. 9.001. Karena kan directnya dia kan. Iya. Kalau Budi yang udah Bushido loh, Bushido pertama loh Itu dia. posisi paling tinggi Posisi untuk saat paling ini, tinggi. dan belum terkalahkan itu member ke 9.000. Nah, Artinya apa? Artinya orang-orang yang belum join pun bisa aja punya akan ke atas. Iya, benar-benar. Ada harapannya. Ada harapan maksudnya untuk meraih posisi atas. Bonus tertinggi di AFC gitu ya. Iya. Jadi bukan orang yang satu. Kan ada orang yang ini mah MLM lah. Ya, siapa yang di atas Ini tuh mah paling enak, dia yang karena atas dia yang duluan, enak, dia yang menghasilkan. bonusnya gede, yang jalan-jalan ternyata ya. Di AFC sini tuh nggak kayak gitu. Fair, di sini fair. Siapa yang kerja dia. Iya, betul. Dan jaringannya juga kayaknya mudah ya. Nggak banyak kaki. Kiri kanan doang. Cuma kiri kanan doang nih ya kan, begini doang nih ya, kiri kanan ya. Iya. Nah, kalau saya jingkring, masih jingkring, gede sebelah. Kakinya 2 kan, Jingkring. bukan 3 kan? Kakinya 2. Yang satu udah Yang nggak 3 ada. kan? Jadi kakinya 2, ya kan. Tinggal menyeimbangkan Iya. doang kiri Iya, kanan kiri kanan, jadi kiri kanan. nggak susah ya kan. Ya kita jalan aja ya. Nah, even kayak saya punya jaringan tuh kakinya gede sebelah ya. Jingkring pun masih bisa Nggak jalan. masalah. Benar Wajar nggak? kok, semua orang nggak bakal berat sebelah. Siapa? Tante Emi, saya. Nah, ini bedanya jauh nih ya. Saya begini aja boleh nggak? Begini aja boleh nggak? Oh iya benar juga. Kalau gitu mikir tutup dulu. Jadi kalau bonus udah 2 digit lah ya. 15, 20. Kadang-kadang. Tapi Anitanya ini part time loh, ya kan? Ya betul, masih part time. Menjalankannya masih part-time Jadi loh. masih kerja. Aku tuh di travel agent udah lama. Jadi ini travel agent dibina dari 2001 ya kan, sampai sekarang. Mungkin memang jiwanya memang dari dulu di travel agent ya. Seneng nih kayak begini nih. Seneng edukasi orang. Jadi kalau orang booking tiket tuh kadang-kadang hubungan sama klien itu bukan sekedar beli tiket ya. Personalnya memang ada selalu tuh sama klien-klien. Memang mungkin beginilah adanya ya kan. Terus pengen tanya nih, Anita kan part time nih ya. Iya. Terus kan masuk ada AFC nih. Kira-kira mengganggu nggak pekerjaan utamanya? Nah itu dia, enggak. Di AFC tuh enggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya kerja ya kerja gitu loh. Sekarang AFC ini kan kita nggak harus setiap kali tuh offline, nggak setiap kali tuh ketemu orang. Nah kalau ketemu orang ya tinggal di schedulein aja gitu kan. Gue bisanya weekend nih, hari Sabtu, boleh nggak gitu ya. Kalau dia nggak bisa weekend, oke weekday, tapi after office gitu kan. Keren. Atau izin sama bos. Part time aja nih achieve-nya banyak loh. Ya lumayan lah. Coba Lumayan lah. udah dapat mana aja? Nah jalan-jalan ya. Iya. Kita berdua udah pernah bareng Turki, terus kita extend pula satu Dubai. malam ya di Dubai. Nakal emang. Kita berapa orang ke Dubai? Bertujuh ya? Bertujuh kan? Nah bertujuh kita extend Dubai ya kan. Gara-gara ya pengen ngeliat aja. Kebetulan naik pesawatnya Emirates ya. Jadi ini AFC juga nggak abal-abal nih dalam memilih airlines. Jadi pilih airlinesnya juga yang nyaman, top. Ya, yang bagus. Emirates is one of the best airlines in the world. Jadi makanannya asik-asik, ya kan? Di pesawat aja kita udah enak lah, udah dimanja. Ya. Hotel juga bintang 4. Hotelnya juga minimum bintang 4. Di Turki gila aja yang malam terakhir kita dapatnya suite. Gede banget itu kamar. Kita sampai bingung nih buat 2 orang apa berapa orang ini ya. Sampai ada meja makan, ada. Iya. Ada kayak sofa bed gitu lagi. Pas masuk makanan udah di meja bilang si Rati. Ini apaan nih kita nih? Ya ampun, masuk udah meja makan. Terus ruangannya itu jadi namanya Istanbul Suites. Nah, boleh deh di Google ya, Istanbul Suites itu luar biasa. Orang travel yang tahu. Iya, soalnya itu keren banget. Itu jadi satu hotel semuanya suite room.
Gila. Itu nggak ada kamar biasa, itu semuanya suite room dan itu di booking oleh AFC untuk member-membernya yang saat itu achieve target untuk Turki. Ya, benar-benar jadi berkesan apresiasi sekali. buat membernya itu. Nah, ya kita tuh dihargai lah di sini tuh kita dihargai banget. Ya. Ini nih ngomong dihargai nih, emang beda. Kita kalau bos kita itu menghargai ya, atau perusahaan itu menghargai kerja kita, itu kerjanya semangat kita tuh semangat juga, kita tuh beda. Juga nggak abal-abal. Ya, gue juga jadi dulu ya. Ini maaf Lus, teman saya tuh, tim saya nih satu nih, trompetnya bunyi tiba-tiba. Orderan masuk. Itu alarm apa ya? Alarm minum obat ya? Orderan. Alarm minum obat kayaknya. Iya. Jadi itu memang kita sebagai owner atau sebagai leader itu memang harus ada appreciation sama downline atau karyawan kita misalnya di kantor. Jadi itu beda, rasanya beda. Karena aku dulu pernah alamin punya atasan yang mungkin kurang appreciate ya. Itu jadi mutu kualitas karyawannya tuh beda dengan yang sekarang. Di bos aku yang sekarang tuh orangnya juga sangat-sangat appreciate. Ya, jadi sama nih di AFC juga kita merasa, aduh hasil kerja kita ya, hasil capek-capek kita tuh terbayar banget. Itu bukan hanya oleh bonus ya, tapi oleh macem-macemnya lagi yang nggak pernah kita pikirin sebelumnya. Anita nggak pernah ngimpi buat bisa naik balon udara di Kapadokia, ya kan? Iya, mana pernah kepikiran? Diusahakan banget bener sama kantor. Iya kan? Terus kita punya tempat untuk naik balon udara itu juga very special, lebih tinggi daripada yang turis-turis. Iya. Nah, jadi kita punya view juga lebih bagus ya kan? Kecuali yang kesangkut ya. itu bonus. Itu bonus atraksi sebenarnya. Orang-orang pilihan aja sih. Itu bonus atraksi. Jadi kita bisa lihat yang di bawah ya kan. Yeah. Gitu. Terus jadi itu banyak macam ya. Terus trip yang berikutnya itu kita Korea. Ya, Korea itu mungkin kalau viewers kita nih ya, oh ke Korea udah pernah pakai baju itu kan, pakai hanbok kan. Nah, kita hanboknya dikasih. Bukan sewa. Bukan sewa loh. Iya. Dikasih ya Emi ya. Iya. Dapat warna apa waktu khusus itu ya? dari Jakarta dibawa. Pink ya? Oh pink ya. Nah gua masih Wina kuning tuh waktu itu ya kan. Ini bagus-bagus ya? Iya bagus itu keren sama Fanny. jadi itu spesial banget kan kalau misalnya orang lain itu nyewa, kita dikasih. Dari Jakarta itu udah dibagiin di airport hanboknya masing-masing gitu loh. Bagus banget. Nah di Koreanya, aduh makanan ya. Kalau makanan sih hotel. Hotel kita deket banget, tinggal jalan kaki ke street food ya kan. Makanannya oke. Karena pernah dengar dari temen yang sudah pernah ikut trip dari tetangga. Katanya dia sih makanan kita tuh oke semua. Iya, dan enak-enak. Kadang-kadang di tempat lain itu nggak dikasih makan 3 kali sehari. Kalau kita kan full, pokoknya makan semua tinggal bawa badan sama koper. Ownernya AFC itu Pak Ernest itu orangnya sangat thoughtful ya. Thoughtful, jadi, low profile. Pada saat kita sampai waktu balik lagi ke Turki nih ya, itu baru sampai masih terlalu pagi. Jadi kita sampai dibeliin burger untuk makan di bus ya kan. Iya. Aku rasa kalau tur-tur lain tuh nggak ada, pasti skip langsung makan siang gitu kan. Iya, makan Tapi sendiri. ini dia mikirin, kan jadi orang tuh yang memikirkan orang lain, memikirkan gini, bagaimana menempatkan orang lain di diri kita gitu kan. Oh kalau kita datang pagi-pagi gitu kan kita kelaparan ya gitu kan ya. Itu sampai dipikirin. Sampai kita punya tour leader aja juga ngomong, wah ini luar biasa ya AFC ya, sampai kita disuruh beli burger supaya ganjel perut dulu di bus. Karena perjalanannya cukup jauh gitu kan ya waktu itu ya. Iya makanya nggak ada ruginya sama sekali. Yang terakhir pas ke Jepang juga sama, kita nyampe kalau nggak salah itu udah harus naik bus kemana gitu. Itu di airport itu udah dia siapin kayak goodie bag gitu loh, makan minum apa. Apalagi kalau secara Jepang ya, goodie bag-nya juga pasti oke. Kalau dia mau nggak kasih nggak apa-apa kan? Iya. Ada minimarket, beli sendiri. Iya. Tapi ini nggak sampai disiapin. Iya, karena ownernya itu sangat thoughtful. Jadi otomatis manajemen yang mengelola trip ini juga seperti itu gitu pemikirannya. Oh iya, ntar mereka kasihan ya.
mungkin ada yang udah kelaparan pagi-pagi, ada yang udah biasa breakfast tuh kan si Rati tuh biasa pagi-pagi breakfast ya kan. Jadi dia udah siapin dulu tuh. Siapin dulu tuh gitu, makan paginya gitu kan. Kalau Anita kan susu aja segelas sudah terima kasih udah. Gitu. Terus apalagi nih Em yang mungkin Emi mau sharing atau pesan-pesan buat orang-orang yang belum tahu produk AFC atau belum ngeh sama bisnisnya gitu, gimana Em? Kalau buat gua sih ya perusahaan ini emang ini beda emang yang lain. Artinya apa? Benar-benar memberkati banyak orang. Jadi sebenarnya buat yang belum join itu coba kita pikir dulu deh. Dari bisnis yang dengan modal sekecil ini kita bisa menolong banyak orang, bisa memberkati banyak orang. Kenapa nggak mau gitu loh, ya kan? Kemudian buat kayak kita yang udah jalanin lama juga kayak berasa makin lama tuh perusahaan kok makin kayak kita tuh yang dipikirin terus. Ya. Apa nih perusahaan apa nih buat mereka apa nih promo apa lagi sampai harga aja sampai mereka tuh naikinnya tuh bener-bener minim banget. Betul. Kalau di tempat lain itu aduh dulu ya setahun bisa 2 kali naik harga. Ini perasaan ya join dari 2018 sampai sekarang udah mau 7 tahun ya. Baru satu kali naik harga baru yang sekali doang. dari jadi 50.000 ya? Iya 50.000 karena naik 50.000. Iya itu gila loh. Iya. Sedangkan kita tahu kan barang-barang udah naik kemana-mana. Nah itu juga dari ownernya itu mikirin kita. Kita paling saya rasa udah susah sih. Iya Ya iya kan? betul. Jadi itu bersyukur banget kalau kita bisa masuk di situ. Benar-benar kita tuh boleh dibilang orang-orang pilihan juga sih. Ya kadang orang kalau misalnya kita ajak kagak mau, kita nggak usah kecil hati. Oke. Iya. Kalau gue mikirnya ya berarti lu bukan orang pilihan. Iya. Ya, gue cari lagi yang lain. Iya iya. Itu aja. Oke. Nah, apalagi benefit yang lu mau tongolin? Bonus tadi belum disebut nih. 200 sampai 200. Bonus bulanan Ya. Sebulan dari dah berapa background lah? ya, background kan benar-benar ibu rumah tangga, Iya. nggak pernah jalanin bisnis apapun, hanya pernah ikut join multi level sebelumnya. Nah di situ juga kurang inilah hasilnya beda banget. Karena kenapa? Ya kayak itu karena ada tanggung jawab tiap bulan itu yang bikin saya males gitu. Nah kemudian berjodoh dengan perusahaan ini pas awal jalannya juga sebenarnya nggak buat bisnis, buat kesehatan dulu karena tuh gue paling punya prinsip apa ya? Kenapa gue kayak jaga makan mau sehat apa? Karena maunya tuh tua tuh nggak nyusahin orang. Iya. Karena kita juga ngerti ya kalau kita di posisi yang harus merawat orang sakit, Betul. itu kadang nggak usah siapapun betul, lah, mau betul, anak betul. ini tetap ada rasa keselnya kan, Iya, ya kan? iya, betul. Kan kita juga banyak masalah kan gitu. Iya. Nah, gue nggak mau gitu. Gue maunya gue sehat, gue malah bisa temenin anak cucu main sampai, nah itu. betul, Makanya gue tuh concern banget sama kesehatan. Iya. Pertama ditawarin ini, yang gue lihat tuh bukan bisnisnya loh. Gue cuma lihat ini dari Jepang. Kemudian dia ada fungsi yang buat regenerasi sel itu. Nah betul. Ya karena itu juga yang bikin gue klik. Nah itu yang bisa bikin kita tuh lebih sehat, awet muda itu. Waktu Herman ngajakin gue untuk lihat presentasinya ini. Jadi awal-awal tuh Herman bilang kan, ini ada ini nih join AFC lo katanya. Aduh, apaan sih tuh, males banget kan ya, gitu kan? MLM ya? Males nih man, MLM nanti tutup poin, ada tutup poin nggak? Waduh nggak tahu deh katanya, kata Herman. Karena dia sendiri belum menguasai, ya kan? Pas datang, terus dia bilang ada presentasi di Kelapa Gading, which is gue nggak bisa lari dong. Waduh di Kelapa Gading lagi gitu yang ya. itu ya, yang di Bunga Mas ya? Di Bunga Mas, iya. Ketemu lu juga pertama kali di situ, Iya. Sama Ko Budi bilang regenerasi sel. Ih, dalam hati tuh udah langsung gini, gila banget ini produk. Berarti kita, ya kalau bisa jangan sampai sakit dong berarti gitu kan. Berarti ini kalau sel kita udah ada yang rusak, cepet-cepet dimakan ini biar dia regenerasi dong, ya kan? Itu udah centang satu tuh ya. Wah keren. Waktu itu produknya masih SOP 100 yang ya. pertama iya SOP 100. Terus gitu ada produk yang kedua Utsukushi. Iya, masih Utsukushi. yang Utsukushi Silver. Patennya adalah anti tumor agent. Wih,
centang 2 ya kan, centang 2 karena kebetulan gue ada tumor payudara kan. Meskipun tumornya tumor jinak ya, tapi ya wah keren nih. Kok Budi ngomong lagi, kalau misalnya orang tuanya sudah ada tumor, hendaknya itu tumor tuh ada yang bersifat genetik. Ya. Jadi hendaknya anaknya dikasih produk ini. Waduh centang 3 ya kan. Waduh udah deh, cocok deh nih produk bagus deh gitu kan. Jadi bilang sama Herman, oke deh Man, gue mau deh Man. Ya sama seperti Emi, semua orang membeli pertama satu paket. Begitu merasakan, wah ini kayaknya ada hasil ya, langsung upgrade diamond. Enggak, lu langsung diamond upgrade, wah langsung deh. Karena kebetulan ngasih info ini ke cicinya gue juga, cici gue langsung mau dong. Wah, berarti ini bisa jalan nih. Positif ya kan? Karena udah ada respon positif ya. Jalan nih berarti nih ya. Jadi akhirnya kalau gue nih ya Em ya, ini satu-satunya bisnis atau produk MLM yang di keluarga banyak yang makan. Gitu loh. Kalau mungkin kan ada orang yang nggak mau gitu-gitu ya. Tapi ini di keluarga kok banyak banget yang support. Cici, Kokoh, termasuk my mom. Itu mau makan ini gitu kan. Si mama makan nggak? Mamanya Em ini ya, orangnya super lincah kalau ketawa tuh. Ya itulah kita kasih terus. Si mama makan juga kan. Mamanya aja juga orangnya seger buger gini gitu. Deh, kalau ada produk apapun sebelum kita kasih ke orang tua, ke anak, kita coba sendiri dulu. Iya betul. Wah, gue coba sendiri dulu. Iya, begitu gue rasa ada hasil, baru gue berani kasih ke keluarga. Betul. Dan ternyata responnya bagus ya Em. Hasilnya juga emang kelihatan. Iya. Di mana sih Mama sekarang? Di Medan atau di sini? Baru kemarin ke Pineng. Oh ke Pineng. Nah, ini kayaknya udah pulang Medan sih. Oh pulang Medan. Terus nanti mau ke ini lagi jalan-jalan terus namanya juga. Iya. Umur berapa ya dia Mama ya? Aduh, udah mau 88. 88, waduh. Mami gue 92. Tapi ya begitu. Jadi ini salah satu keunggulan produk ini ya. Nggak ada batasan usia. Jadi mulai dari janin sampai lansia iya, ya. Benar. Nih my mom umur 92 makan Subarasi. Iya. Satu hari cukup 1 saset kalau si mami ya, karena memang tidak ada keluhan penyakit ya. Tapi badannya si mami tuh maksudnya kayak gini, tidak sebanding dengan usianya. Jadi orang melihat si mami tuh kayak umur mungkin late 70 atau 80. Iya, dari padahal udah 92. Kekuatan fisiknya juga kan kelihatan ya. Betul. Beda-beda. Jadi kalau misalnya jatuh pun gitu ya, ini udah berapa kali jatuh ya, dia punya tulang kuat. Gitu loh. Jadi palingan cuma memar aja, benjol gitu ya. Jadi tidak ada kayak retak atau apa. Itu memang pada dasarnya si mami juga mungkin awet muda juga, tapi secara kesehatannya kalau ke dokter check up itu nggak ada sesuatu yang mengkhawatirkan gitu loh. Iya, your mom juga gitu ya. Iya. Sehat-sehat. Ini buat ya? yang lansia, kalau buat yang ibu hamil, anak saya sendiri. Si Nesa kan pas hamil, hari pertama dia bilang dia hamil, udah langsung nih minum Suba. Waktu itu belum ada UTSU. Air susu 2 kulkas ya. Jadi cucu juga pas lahir berapa bulan tuh udah mulai kasih dikit-dikit. Nah itu yang testimoni ASI-nya banyak kalau minum Suba itu beneran. Jadi anak juga awalnya nggak percaya. Tapi memang ternyata itu sampai sehari bisa 2 liter ASI-nya. Buset deh. Di freezer dari yang siapin 1 sampai akhirnya 4. Sekarang umur berapa cucunya? Cucu 5 tahun itu kan masih minum. Itu anak pinter. Pinter ya. Jadi kemarin, karena otaknya ini apa? Iya. Kadang kita agak kok bisa ya? Kemarin ke Jepang. Dia yang baca Google Map. Wah. Anak 5 tahun baca Google Map Jepang. Omanya aja belum tentu bisa. Jadi dia yang bawa jalan. Gila ini anak sih bener-bener encer. Ya karena gini loh. Efek regenerasi sel itu ternyata dia juga meregenerasi sel yang baik. Iya, jadi dapetnya tuh emang sel-sel yang sudah. Jadi pada saat kalau misalnya seorang ibu, ada suara telolet dikit ya. Hah? Oh tunggu lewat dulu teloletnya. Ada telolet, ini nggak cocok begini ya kita. APT, AFC. Mana tuh truk telolet, bus telolet? Nggak tahu ya mau jemput Rati lagi.
Nah, teman-teman kita nih akan ada continue, ada podcast berikutnya ya kan. Topiknya macam-macam, ala-ala ngobrol kayak begini. Mulai ada yang nanti kita akan bahas kesehatan. Jadi misalnya tentang satu penyakit tertentu seperti kayak stroke atau seperti diabetes ya. Nanti saya juga akan hadirkan orang-orang yang memang punya real testimoni gitu loh untuk stroke, untuk diabetes. Kenapa? Karena gini, kita perlu dengar dari orang tersebut sendiri. Barangkali kan teman-teman ada yang mungkin orang tuanya atau adik, kakak, siapapun ya kan? lah, teman, siapapun yang Anda tahu, yang sampai sekarang masih minum obat. Karena mereka gitu. belum tahu, karena mereka belum tahu ada solusinya gitu kan. Jadi dari dulu sakit ke dokter minum obat, tapi sampai sekarang masih dinyatakan sakit gitu, terus masih minum obat yang sama mungkin, ya kan? Nah, barangkali bisa dicoba solusinya untuk memakai produk AFC gitu kan. Siapa tahu bisa membantu untuk menjadi sembuh, bisa ada lebih ada progres gitu loh. Soalnya kita banyak testimoni yang seperti itu ya, yang orangnya udah tahunan sakit apa gitu ya. Tahu-tahu pas minum produk ini kok ada progres. Enggak, ini bukan obat dewa ya, jadi bisa langsung sembuh gitu ya Em ya. Kita mau sakit juga butuh waktu. Iya, mau sakit butuh waktu, mau sembuh apalagi butuh waktu juga. Nah, jadi ini biasanya ada progres yang kelihatan gitu loh. Oh, ini kok ternyata setelah minum ini kok kakinya lebih kuat, misalnya gitu ya. Kok bisa gerak, tadinya nggak bisa gerak ya. Jadi ada di podcast ini nanti akan kita undang orang-orang yang memang mempunyai testimoni tersebut. Yang kita harapkan semakin banyak orang yang ngeliat, yang nonton ya. Jadi ini nanti tolong di like ya, subscribe, comment, share, subscribe, komen boleh. Ya mungkin juga bebas saja. Selain penyakit mungkin juga kita bisa bahas tentang bisnisnya. Betul. Orang-orang yang sudah menghasilkan, bagaimana. Sekarang banyak kalau orang yang punya duit tapi nggak tahu mau bisnis apa, ya kan? Atau orang yang mati-matian butuh duit. Betul. Jadi kan yang punya utang, yang masih terbelit utang, yuk. Kita coba yuk sama-sama. Nah di sini ada support sistemnya, mungkin teman-teman bisa lihat sendirilah gimana aku sama Emmy juga kita kan saling bantu tim kita gitu. Terus oke, kayaknya sampai sini dulu Emmy, thanks a lot for your time. Nanti enggak sih, mesti mau dibajak lagi bisa. Kalau diterusin nanti 3 hari. Gadang semuanya. Nginep ya. Oke, thanks a lot Emmy for your time. Senang bisa berbagi info buat teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, sampai sini dulu, kita lanjut di podcast berikutnya. Nantikan aja. Sayonara. Sampai jumpa lagi. Kayak Spider-Man. Enggak lah, banner kan 2 meter. Gila banget. Berapa lama? Nah.